Jata Santi Dasata Paraja Tajatika Desentu Dhamma Aduka Selanjutnya Korma Dharma akan yang disampaikan oleh Bante Badra Cita Samwaro. Waktu dan tempat kami persilakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Upasaka-upasaka panita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sayyidina Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, berlatih, dan mempraktikkan Dhamma. Ada satu pertanyaan yang kiranya ini menjadi renungan bagi kita semua ya. Tentunya pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa kita berkumpul di sini ya. Itu kurang lebih ya, karena kita pada saat ini salah satunya ya lewat kegiatan ini kita menanam bibit kebajikan dan keyakinan kepada Triratna ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya ada banyak sekali ya yang mempertanyakan ya tentang apa sih keyakinan dan bagaimana cara kita mempraktikkan dan kita mendapatkan manfaat. Dan tentunya satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang pengertian keyakinan ya. Pengertian keyakinan kepada siapa, yaitu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan kemudian selanjutnya perlu kita pahami lagi yaitu tentang karakter atau karakter dari keyakinan ini ya. Setelah kita memahami itu, kita pahami ya sebab-sebab dari keyakinan kita, mengapa kita yakin kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Kemudian setelah kita memahami sebab-sebabnya, kita mencoba ya mencari lewat kisah-kisah mereka ya pada zaman Buddha, mereka yang memiliki satu keyakinan hingga mencapai pembebasan, dan bagaimana kita mempraktikkan keyakinan ini di kehidupan sehari-hari. Dan terkait dengan ini ya, terkait dengan Triratna ya, di wilayah ini ya, di wilayah Sumatera, di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali, itu perwujudannya
dibahasakan ya dalam bentuk yang berbeda ya. Perwujudannya yaitu 3 ya. Sebutannya itu Ratnatraya ya. Ini perlu dipahami ya, Ratnatraya ya, di daerah apa ya? Dari ini berdasarkan ini ya, penemuan Ratnatraya yaitu artinya Buddha Dhammasangga ya. Wujudnya apa? Kalau di Indonesia sendiri yaitu ada 3 ya. Yang tengah biasanya ya Buddha Wairocana ya, dan yang di samping kanan itu Avalokitesvara, yang di samping kiri itu Vajrapani ya. Nah, Wairocana ini, Arca Wairocana ini melambangkan apa? Melambangkan budaya Sakyamuni ya. Dan Avalokitesvara ini melambangkan dia dhamma atau ajarannya. Dan yang ketiga Vajrapani ini melambangkan ini sangga ya. Itu di mana tempat-tempatnya? Salah satunya ada di ya penemuan yang ada di daerah Sumatera ya. Kemudian yang tampak jelas di Candi Mendut itu 3 kan? 3 kan? Itu kalau Bapak Ibu pernah ke sana dan mencermati itu di depan 3 arca ini ada ini apa? Ada roda ya, roda dhamma ya. Itu seginya 4 ya. Seginya 4 itu. Kemudian ada satu lagi Ratnatraya di daerah ini apa? Yang ditemukan di ini Candi Gentong ya. Kecil bentuknya, persis itu. Bentuknya bulat ya, bentuknya bulat kecil. Itu persis yang posisinya dan bentuknya persis di candi yang ada di Candi Mendut. Kemudian bergeser lagi ke daerah ini, ke daerah Bali ya. Itu berubah lagi namanya. Jangan jangan terheran ya, menjadi ini ya. Kalau di Bali ini sebutannya Rong Telu ya. Itu ya. Jadi ya orang apa ya di sini pahamnya Rong 3, Rong Telu. Itu. Jadi semakin ke sini itu sih, itu sebagai wujud apa? Sebagai wujud keyakinan ya untuk kita memahami apa ya yang ada di apa ya satu bentuk yang ada di ini apa yang di sekitar kita ya, yang ada di sekitar kita, terutama di Indonesia tuh sudah ini ya, sudah bahasanya tuh namanya sudah ini ya, sudah beralih tetapi tidak mengubah esensi atau arti dari esensi dari Triratna ya, yaitu Buddha Dhammasangga. Sebutannya apa? Ratnatraya ya, Ratnatraya. Kemudian berkaitan dengan keyakinan, arti dari keyakinan yaitu keyakinan kepada Triratna ya, yaitu kepercayaan mendalam kepada Buddha ya. Nah, kita pahami secara itu ya di dalam Buddha Nusati ya, karena Buddha ini ya Buddha adalah yang ini ya, yang Maha Suci di sini. Yang Maha Suci artinya ya beliau sudah ini ya, sudah terbebas dari ini ya, terbebas dari hal-hal yang ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, kemelekatan ya, kemelekatan. Kemudian Buddha juga arti Buddha juga sebagai berikut ya, yang telah mencapai penerangan sempurna ya. Penerangan sempurna ini artinya yaitu Buddha telah mencapai ya, mengikis ya, ibaratnya mengikis apa ya, keinginan ya, mengikis keinginan. Buddha juga sempurna menempuh sang jalan apa? Jalan, tentunya jalan mulia ya, jalan mulia berunsur 8 ya, yang mengarahkan kepada Nibbana ya. Kemudian Buddha juga pembimbing yang tiada taranya ya, yaitu pembimbing dewa dan manusia ya. Jadi tidak heran ya di zaman
ya sebagai itu ya, sebagai contohnya ya, di banyak cerita-cerita ya, baik di Jataka maupun di Suta ya, itu para dewa dan manusia itu memohon bimbingan ya dari Buddha ya. Dan kemudian Buddha ini adalah yang sadar ya, dan yang patut dimuliakan karena apa? Karena perilakunya ini sangat ini ya, sangat baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatannya. Kemudian setelah kita mengerti dan memiliki kepercayaan mendalam terhadap Buddha, selanjutnya kita wajib ya dan siap untuk mempraktekkan ini ya, untuk mempraktekkan Dhamma ya. Hal yang paling mendasar yaitu praktek Dhamma yang paling utama ya, yang paling mendasar yaitu praktek ini ya, praktek moralitas atau laku ya, laku dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak ini ya, tentang moralitas ini, yaitu bahayanya pelanggaran moralitas, yaitu yang pertama yaitu hidup dalam kesusahan. Kemudian yang kedua, reputasinya buruk ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki rasa percaya diri ya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan tidak tenang ya, kondisinya tidak tenang ya, selalu ini ya. Kondisi yang tidak tenang ini contohnya seperti apa? Ya, di saat kita marah itu kan panas ya. Itulah neraka ya, yang ada di kehidupan nyata ya, itu. Kemudian berkaitan dengan keyakinan lagi, karakternya seperti apa? Karakter dari keyakinan ini adalah menenangkan ya, berkaitan dengan menenangkan, yaitu membuat kita tenang ya. Kita ambil contoh lain ya. Contohnya Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, ketika dalam hal ini ya, dalam hal rutinitas ya, sehari-hari yang sudah biasa itu, ketika memiliki keyakinan kan ini apa? Lebih tenang kan? Oh, yakin saya dapat melakukan ini kan. Tetapi kalau belum, biasanya ada rasa ini ya, ada rasa yang ada ragu dan bimbang gitu ya. Yaitu keyakinan itu menenangkan ya. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Triratna ya. Setelah pikiran kita tenang, kita tahu ya tujuan hidup kita ya. Tujuan hidup kita yang sekarang ya, yang saat ini kurang lebih ada tiga ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada tiga ya, yang di apa ya, yang selama kita hidup ini kurang lebih ada tiga. Yaitu yang pertama itu sehat pastinya ya. Yang kedua itu bahagia ya. Dan yang ketiga yaitu sejahtera ya. Kurang lebih itu dulu ya, tujuan hidup yang ini apa? Tujuan hidup yang ini apa, yang paling dekat dengan ya kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lebih jauh lagi tentang tujuan akhir ya. Tentang tujuan akhir atau tujuan akhir dari ya. Tujuan akhir yaitu mencapai ya pembebasan ya. Mencapai pembebasan ini sangat itu ya. Kalau saya pribadi masih sangat jauh ya mencapai pembebasan ini. Tapi sebelum kita mencapai pembebasan atau nibbana, ya sebelum kita ke sana, paling tidak kita mempunyai dua cita-cita ya. Cita-cita itu yaitu terlahir kembali dua ya, paling tidak dua ya. Paling tidak kita terlahir kembali di alam manusia dan dalam surga ya, itu. Nah, untuk mengkondisikan hal itu perlu kita kondisikan ya, dipersiapkan dari sekarang. Dengan praktek apa? Salah satunya yaitu yang paling awal dan mendasar berkaitan tentang laku ya, atau moralitas ya.
kemudian berkaitan dengan keyakinan ya, ada satu ini ya, ada satu kisah ya, satu kisah di zaman Buddha ya, terdapat di dalam Kuddaka Nikaya kalau misalnya Kuddaka Nikaya. Di zaman Buddha ada seorang ini ya, seorang god ya, seorang, kalau anak kecil sebutannya apa ya, anak yang masih itu ya, masih remaja, untuk perempuan ya, gadis mungkin ya, ya, atau ya remaja ya, remaja bernama ini apa, Mata Kundali ya. Ini dua itu ya, dua sifat yang berbeda ya. Mata Kundali ini walaupun itu ya sering sakit-sakitan ya, sering sakit-sakitan, tetapi memiliki apa ya, sifat kedermawanan yang tinggi ya. Sedangkan ibunya ini sangat ini ya, sangat sebaliknya sangat ini apa, sangat kurang dalam hal dermawannya. Pada saat itu Mata Kundali ini sedang sakit ya. Saat sedang sakit itu kemudian ini di zaman Buddha ya, setelah pagi hari Buddha selesai dari meditasi, kemudian melihat ini ya, ada mereka yang telah siap menerima ajaran dengan singkat ya, karena biasanya di zaman Buddha itu walaupun hanya melihat ya, itu langsung ya paham ya, karena apa? Karena di masa itu makhluk manusia sudah ini ya, yang di zaman Buddha ini ya, jasa kebajikan mereka sebelum kelahiran itu sudah melakukan berbagai macam kebajikan, sehingga bertemu dengan Buddha dengan hanya sepintas mungkin melihat Buddha sedang berkhotbah, langsung paham gitu. Dan Mata Kundali ini adalah tentang anak yang sakit kemudian pada saat itu Buddha selesai bermeditasi ya, kemudian dengan mata batin ya, melihat ada yang sudah siap menerima ajaran, kemudian Buddha ini ya berpindah patah di wilayah tersebut ya. Dan kemudian pada saat itu Mata Kundali ini berada di luar ya, kemudian ibunya ini berada di dalam ya. Pada saat itu Mata Kundali ini hanya melihat ini ya, Buddha sedang berpindah patah ya, dan jiwanya batinnya tenang ya, walaupun sakit tetapi batinnya tenang. Dan kemudian terlahir ya, pada saat itu meninggal ya, dan kemudian terlahir di salah satu alam surga ya. Ini karena kekuatan apa? Tentunya karena kekuatan keyakinan ya, yang seperti di awal saya jelaskan ya, berkaitan tentang keyakinan kepada Buddha, yaitu keyakinan kepada Tirana, yaitu memiliki keyakinan mendalam kepada Buddha ya, kepercayaan dan keyakinan mendalam kepada Buddha ya, tentang kualitas-kualitas Buddha ya. Nah itu kemudian ada kisah lagi tentang tentang Anatta Pindika ya, adalah seorang penyokong salah satu penyokong Buddha dan murid-muridnya ya, yaitu pada saat itu Anatta Pindika ini sedang
ya berjalan ya. Pada saat itu dalam hati yang itu ya, dalam hati yang bingung tentang ini ya, tentang keyakinan apa yang kiranya membebaskan ya, membebaskan saya dari ini apa, dari perasaan-perasaan ini ya, perasaan tidak tenang ya. Kemudian pada saat itu bertemu dengan ini ya, bertemu dengan Buddha ya. Nah, kemudian karena memiliki rasa ini apa, keyakinan yang mendalam, Anathapindika ini hampir setiap hari ya, yang sangat terkenal nama wiharanya apa? Bagi yang ingat ya, wihara ini ya, wihara, kalau itu dituliskan di Wihara Cetawana ya. Wihara Cetawana itu kisahnya itu cukup ini ya, cukup ini ya, karena sebagai syarat tanah itu ya, tanah di masa Buddha itu ya, di zaman Buddha ya, pada saat itu tanah ini apa, tanah wihara di wihara ini ya, Cetawana itu kalau ingin membangun apa ya, sebagai wihara ya, itu harus di ini ya, ditimbun dulu dengan emas ya. Jadi sampai menutupi itu semua harus ditutupi itu. Dan yang sanggup itu Raja Ajatasattu kalau nggak salah. Yang sanggup itu menimbun ini apa? Menimbun lahannya itu dengan bongkahan ya, dengan emas kepingan itu. Jadi itu kalau tidak memiliki keyakinan yang ini mungkin ya itu sebagai ini. Pada saat itu Raja Ajatasattu ini memiliki rasa bersalah ya, karena telah membunuh ayahnya ya, secara perlahan, yaitu Raja Bimbisara ya. Kemudian pada saat itu Anathapindika ini sedang membangun wihara ya di wilayah Cetawana ya. Kemudian pemiliknya mengajukan syarat itu ya. Jadi lahannya itu harus ditimbun terlebih dahulu dengan ini ya, dengan emas ya. Jadi diratakan terlebih dahulu, kemudian baru dibuat untuk ini wihara ya, wihara Cetawana ya. Dan hampir setiap hari Anathapindika ini menjadi ini ya, penyokong Buddha dan murid-muridnya ya. Pada saat itu, nah salah satu pegawai dari Anathapindika ini pada saat itu mempraktekkan 8 latihan ya. Dan pada saat itu kelaparan dan sampai meninggal ya, karena menjalankan itu 8 latihan. Dan karena keyakinannya juga itu pegawai ini terlahir di alam dewa surga gitu. Nah, begitu juga Anathapindika ya, setelah itu usia ya, meninggal, kemudian juga terlahir di alam dewa ya. Itu saya ambil dari ini ya, Kuddaka Nikaya ya. Nah, di samping itu juga ya, berkat keyakinan Buddha sendiri, Buddha juga memiliki keyakinan ya kepada tentang kualitas Buddha, Dhamma dan Sangha. Dengan mempraktekkan Dhamma, Buddha berhasil ini ya, mencapai Mahayana Siddhartha ini, mencapai itu ya, pembebasan ya. Begitu juga murid-muridnya ya, karena keyakinan maka Buddha terbebas dari penderitaan ya. Nah, untuk
kita di sini seperti apa sih prakteknya ya, prakteknya di kehidupan berkaitan dengan keyakinan ya. Bapak Ibu, para upasaka dan upasaka, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Bapak Ibu dan para saudara-saudari sedama, saya yakin kepada ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama memiliki ini ya, memiliki keyakinan ya sebagai bukti ya, sebagai contoh nyatanya ya, mau datang kemudian mendaraskan ini ya, mengulang kembali ya khotbah-khotbah Buddha ya, melalui itu ya, melalui parita ya. Kemudian setelah itu mempraktekkan hening ya. Kira-kira untuk di tahap ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, itu dalam meditasi ini ya, walaupun hanya singkat ini, kira-kira sudah mulai itu apa belum ya? Sudah mulai ada peningkatan apa belum ya? Tidak terasa kan 30 menit ya tadi ya, tidak terasa 30 menit ya. Dan di awal-awal kan, ya di awal kan itu apa biasanya mudah apa ya? Iya, tetapi ini ya, udah berjalan berapa lama ini kira-kira? Kira-kira sudah ada 1 tahun? 1 tahun. Nah, 1 tahun ya. Ya memang kalau tidak dikondisikan memang itu apa? Akan itu ya. Jadi yang awal-awal memang itu apa? 30 ya. 30 menit ya, nggak salah. 30 menit setelah rutin mungkin ada itu lagi, ada lanjutan lagi. Dan setelah Bapak Ibu bermeditasi kemudian membahas dhamma ya, pada waktu yang tepat ya. Nah ini sebagai upaya untuk menumbuhkan keyakinan kepada siapa? Kepada Triratna ya. Nah sebagai manfaatnya ya, salah satu manfaatnya yaitu kita akan paham tentang tujuan hidup kita ya, tujuan hidup kita mau kemana ya. Dan tujuan hidup kita yang terdekat ini ya, paling tidak 3 ya, kita mencapai sehat, bahagia dan sejahtera. Lebih jauh lagi ini mengkondisikan agar kita terlahir kembali ya, semoga di alam manusia kembali ya, dengan mengkondisikan apa? Yaitu dengan yang paling sederhana 5 latihan untuk dijaga ya, 5 latihan ini. Kemudian lebih jauh lagi mempraktekkan ini juga yang 8 ya. Untuk yang 8 ini lebih bagus ya, bagus lah. Ya paling tidak ini ya 5 ya, ini 5 latihan ya, 5 latihan itu karena dengan itu ya, dengan 5 latihan ini yang sederhana itu ya sebagai pendukung ini sebenarnya, mendukung ini kelahiran di alam manusia sebenarnya ya, di situ sebagai pendukung itu. Dan tentunya ya saya tidak lupa untuk ini ya, untuk karena memang kondisinya ini lagi itu ya, dingin mungkin ya, sering dingin mungkin sekarang kondisi di sini. Bulan sampai bulan 9 nanti. Bulan 9. Terakhir Bulan 9. 9 itu sudah menurun. Oh. Ini lagi dingin-dinginnya. Masuk ke Bali. Oh, Australia. Lagi masuk ke Bali. Istilahkan begitu. Biasa tiap tahun. Tiap tahun ya. Makanya berpengaruh juga di ini ya, di laut, Oh ya. di laut ya.
Oh, Anginnya keras nanti. anginnya keras ya. Ada kapal merah kami tahu. Oh iya, itu pernah nanti, pernah dengar. Kemarin lagi Berita. gonjang ganjing lagi. Oh, beritanya adalah ya. Semoga besok selamat. Iya. Iya. Guys, aku nahan dulu aku. Bante, tenang Iya. Bante. Itu Iya. Bante pulang tanggal 17 sudah reda. Iya, Karena baik. sudah jauh dari Iya. apa ya, tilam antara purnama. Iya, Santai Bante. di Kamu itu kan- tahu tujuan Bante. di apa? Di mana tuh itu ada penjelasannya tuh apa? Di BMKG. di salah satu suta ada tuh. Oh. Maraulo pada ya yang itu yang nyata BMKG ya. Yang ini juga ada di mana di Tripitaka juga ada di Maraulo Wada Suta ya. Jadi apa ya, setiap ini apa ibaratnya seperti tubuh kita ibaratnya seperti air laut ya. Jadi di setiap bulan purnama ini pasang pasti ya. Ya, gitulah. Pasang ya. Film juga pasang ya. Kan. Kalau bulan purnama mungkin ya. Hah? Benar. Oh, surut. Iya, memang seperti itu perumpamaannya. Perumpamaan ini apa? Perumpamaan ini. Ya, begitu juga berpengaruh juga terhadap apa ya? Terhadap tubuh kita ya, karena 70% ya, sekitar 70% itu dari penelitian Air. air ya. Jadi mirip ya, mirip ini ya, mirip sifat laut ya. Laut ya itu pada saat bulan purnama ini pasang ya, itu sih. Dan berpengaruh juga terhadap ini. Bukan hanya ini ya, bukan hanya manusia, tetapi hewan juga. Semua makhluk itu. Iya, hewan. Butuh air. Iya, iya itu. Kemudian ini apa? Ya menjaga ini apa? Itu sudah sering saya jelaskan mungkin ya, di 3 waktu, membagi itu menjadi 3 waktu ya. Jadi waktu untuk serius ya, untuk kerja. Kemudian yang kedua ini waktu untuk ini ya, untuk istirahat. Yang ketiga ini tadi ya, waktu jeda ya. Waktu jeda itu seperti tadi ya, hening dalam keheningan ya. Untuk apa? Untuk memelangkan ya, memelangkan ini apa? Memelangkan ini apa? Cara kerja batin kita ya. Iya, salah satunya itu. Karena di setiap hari itu apa ya? Cepet sekali. Iya, cepet. Dan memang ya memang ini lagi cepet mungkin ya, perputaran ini apa? Perputaran bumi memang lagi lagi cepat cepet. sampai bulan 8. Oh iya. Itu juga ada penjelasan dari ini juga sih, penjelasan di dalam hitungan ini dari tradisi Jawa juga ada itu. Perputaran ini memang lagi cepet ya. Semalam dapat informasi dari ini apa, pengajar ya, dari satu pengajar ya. Itu memang itunya apa, berdasarkan itu apa ya dari apa, ilmu dari Jawa ya, itu memang lagi cepet itunya apa, perputarannya ya. Dan ada hal lain ya berkaitan tentang itu apa, tentang ya saya sendiri memang masih terus itu ya, terus berusaha itu belajar ya untuk ini apa, untuk memilah ini ya, makanan ya yang berkaitannya dengan itu ya. Untuk ini apa, untuk menjaga ini ya, menjaga kesehatan ya. Kadang apa, lidah kita itu banyak maunya ya, banyak maunya ya. Karena itu apa, ada satu kutipan dari ini apa, salah satu dokter ya, Dokter Han namanya, Dokter Handrawana Desul ya. Itu pendek tetapi mengena ya, semakin lezat makanan, semakin banyak apa, iya banyak penyakitnya ya itu. Karena dari situlah itu apa, saya apa, untuk mengingatkan itu ya. Kemungkinan itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.
Anumodana atas khotbah dharma yang disampaikan oleh Bante Badra Kita Samwaro. Semoga khotbah dharma ini dapat membawa manfaat serta kemajuan batin untuk kita dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan melakukan kebajikan lagi dengan jana paramita.